Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur sebab kita bersama-sama dapat kembali menikmati kebaikan Tuhan. Hidup ini hanya karena anugerah Tuhan semata. Karena itu pagi hari ini bersama-sama kita datang ke rumah Tuhan, melangkahkan kaki kita dengan iman. Karena kita percaya bahwa di tempat ini kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari bersama-sama kita akan satukan hati dalam doa. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena begitu dalamnya kasih-Mu kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada semuanya hanya karena Engkau Tuhan. Dan saat ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu pujian, penyembahan kami, hidup kami. Kami percaya bahwa di tempat ini Engkau hadir, dan pagi ini kami akan menerima lawatan Tuhan yang besar terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami mau tanggalkan setiap persoalan, pergumulan hidup kami di bawah kaki-Mu, dan pagi ini kami percaya anugerah yang baru Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
pernah tergoyahkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Engkau tetap Allah yang layak untuk disembah lebih dari segala-galanya. Karena itu pagi hari ini kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nama di atas segala nama yang layak untuk menerima sembah dan pujian. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan kemenangan bagi kami, orang-orang yang sudah Engkau pilih, sudah Engkau tebus dengan darah-Mu.
Dan saat ini Tuhan, apapun yang kami bawa, setiap pergumulan, kesusahan, keluh kesah, sakit, penyakit sekalipun, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan terima mujizat. Karena Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Beratkah beban hidupmu hari ini? Adakah pergumulan yang engkau sedang hadapi saat-saat ini? Percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari pagi hari ini percaya bahwa Tuhan hadir menyertai kita. Mari terima kemenangan, terima terobosan
Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih keras lagi supaya setan lari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Allah yang hadir di tengah-tengah kita semua. Pujian kita, sair-sairnya membangun kita untuk tetap percaya bahwa sekalipun kita menjalani perjalanan hidup yang tidak menentu, dan fakta hari ini adalah keadaan yang tidak menentu. Tetapi ada berita baiknya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu tentunya kita terus belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ingin untuk membawakan renungan. Saya angkat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Yang kita bisa dapatkan Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar mereka mempersembahkan tubuh. Nah, kata mempersembahkan ini dipakai kata parastesai yang juga berarti menghadapkan. Ya. Hadapkan dirimu kepada Tuhan. Hadapkan tubuhmu sebagai sebuah persembahan kepada Allah. Nah, kenapa Paulus menasehatkan agar jemaat mempersembahkan tubuh mereka, menghadapkan tubuh mereka kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang artinya hidup yang berkualitas untuk diterima oleh Allah. Kalau kita perhatikan dikatakan demi kemurahan Allah. Jadi nasihat itu karena kemurahan Allah yang sudah dialami oleh jemaat Roma. Nasihat yang sama diberikan kepada kita karena kita sudah mengalami kemurahan Allah di sepanjang hidup kita sampai hari ini.
Nah saudara-saudara, kemurahan Allah, rahmat, anugerah yang seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah kemurahan Allah meliputi tubuh, jiwa, dan roh. Kebutuhan-kebutuhan jiwa. Kebutuhan-kebutuhan yang rohani. Dan juga kebutuhan jasmani. Kita membaca saudara-saudara bagaimana rahmat Allah itu begitu luar biasa buat kita. Mika pasalnya yang ke-7 ayat 18. Mika pasal 7 ayat 18. Iya. Siapakah Allah seperti engkau? Perhatikan ini. Ada yang menyamai Allah, ya. Allah yang apa? Allah yang mengampuni dosa. Gak ada. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudara mungkin berkata, loh kok Allah yang kita kenal? Kalau saya berkata begini, di dalam Dia, dalam Kristus, berlembaga segala kepenuhan ilahi. Di dalam Kristus, kita bisa melihat Allah Bapa dan Roh Kudus. Sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, ketika murid-murid berkata, tunjukkan kepada kami Bapa. Lalu Yesus berkata apa? Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah dia Allah yang mengampuni. Allah yang mengampuni adalah Allah yang kita kenal, Allah Bapa, Anak, dan Roh. Itu Allah yang kita kenal. Nah siapa yang seperti dia? Banyak tempat yang dikeramatkan. Banyak benda-benda yang dianggap Allah. Banyak benda-benda langit dan juga yang di bumi dianggap Allah. Tapi sebatas apa? Dalam tanda kutip memberkati. Tapi yang mengampuni dosa itu hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dosa tidak bisa terampuni dengan perbuatan baik. Dosa tidak terampuni dengan amal. Dosa tidak terampuni dengan semua liturgi-liturgi ibadah. Tetapi dosa terampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, tidak ada yang seperti dia. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Tidak bertahan dalam murkanya. Apa artinya? Tidak mempertahankan murka. Satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya alasan kenapa Tuhan murka kepada manusia itu dosa. Itu pelanggaran. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Beberapa kali mereka dihukum oleh Allah. Ya. Ada dihukum di telan bumi. Ya, dihukum diserang lawan. Itu karena murka. Kenapa Tuhan murka? Karena dosa.
Nah, saya ingin untuk menekankan ini, saudara. Agar kita terus belajar hidup di dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia mau, sehingga murka Allah tidak turun di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur, saudara. Tuhan tidak mempertahankan murkanya. Artinya begini, wes ora, aku wes jengkel sama kamu, wes ora, pokoknya tak hukum. Enggak. Ketika kita datang kepada Tuhan dan mohon belas kasihan pengampunan, Dia mengampuni dan murkanya dilalukan. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, kita terus belajar untuk hidup. Karena selain ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, selain kita meniadakan murka, juga kita membangun sebuah rangkaian berkat buat anak-anak menantu, anak-anak cucu kita. Saudara perhatikan, janji yang diberikan kepada Abraham berkat adalah rangkaian berkat kepada anak cucu. Ya, itu sebabnya sering dikatakan berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub. Saya sering berkata ketika saya melayani pelayanan counseling secara pribadi, saya katakan tetap setia dan bangun hubungan dengan Allah agar engkau paling tidak menjadi pemula berkat yang akan diturunkan kepada anak, cucu dan keturunan. Nah, kalau Tuhan sudah memberkati orang tua kita, jangan sampai kita menjadi pemutus berkat, pemutus mata rantai berkat. Saudara mengerti maksud saya? Orang tua setia, Tuhan berjanji apa? Ya, anak cucumu diberkati. Karena itu Daud berkata apa? Sejak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat anak cucu orang yang takut akan Tuhan hidupnya meminta-minta. Jadi ada berkat, dan berkat itu berantai. Nah, karena itu juga dinasihatkan kepada bangsa Israel supaya mereka terus mengajar anak-anak mereka takut kepada Allah. Sebab kalau mereka diberkati, mereka tidak ajar anak-anaknya takut kepada Tuhan, maka berkatnya terputus oleh anak itu. Nah, yang Tuhan mau, berkat itu berantai. Engkau diberkati, anakmu diberkati, cucumu diberkati. Nah, ini Allah kita. Rahmat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ampuni, katakan amin. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Haleluya. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tapi jangan permainkan anugerah kemurahan Tuhan yang suka mengampuni. Artinya apa? Gak apa-apa buat dosa. Kan Tuhan Maha Pengampun. Betul. Tapi Tuhan juga tidak mau kasih anugerah jadi dipermainkan. Kita hargai. Mari saudara, kita terus hidup. Karena kasih setianya, anugerahnya luar biasa. Dia mengampuni kita. Tidak peduli masa lampau saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hari ini selesaikan
persoalan masa lampau, pengampunan Tuhan turun dalam hidupmu. Saudara-saudara, saya bilang begini tadi pagi. Kadang-kadang kalau saya naik mobil di belakang trek itu kan ditulis macam-macam. Ada yang nyeleneh, tapi ada yang sangat sangat inspiratif. Beberapa hari lalu saya naik mobil bersama dengan Ibu Gembala kemana ya. Itu saya baca di belakang trek itu begini. Jangan kira-kira begini, jangan terbelenggu atau jangan terhakimi dengan masa lampau saudara. Ya. Meskipun hitam kelam. Karena di awan yang paling hitam menetes air yang jernih. Saya baca itu saudara, luar biasa kata-kata itu. Dan saya ingin katakan begini saudara. Apapun dan bagaimanapun masa lampau kita, ketika kita datang dengan segala kerendahan hati, mohon pengampunan, mengalir pengampunan, maka dari hidupmu yang paling gelap diubah oleh Allah menetes air yang jernih. Saudara-saudara, ada orang kadang-kadang dia sudah berbuat dosa, dia tidak percaya akan pengampunan Allah, dia terus menghakimi dirinya. Aku orang berdosa, aku tidak layak. Saya mau katakan ubah pikiranmu. Ketika engkau bereskan dengan Tuhan, pengampunan datang kepadamu. Ya. Kemudian yang kedua, Efesus pasal 6, 2 ayat 4 dan ayat 6. Kita melihat kasih karunia, anugerah, rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Haleluya. Saudara percaya Allah kita kaya dengan rahmat? Ya. Kalau Pak Rahmat, jemaat kita sudah berangkat saudara. Tapi Allah kita kaya dengan rahmat. Haleluya. Ada pujian begini. Rahmat turun dari salib. Itu anugerah yang terbesar. Di salib. Oleh karena kasih-Nya yang besar, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Upah dosa adalah apa? Maut. Karena sebuah orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan, itu kata firman Tuhan. Tetapi karena rahmat Allah, anugerah Allah, kasih Allah dinyatakan melalui Kristus, dikatakan kita yang mati karena dosa dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, ayat 6. Haleluya. Dan di dalam Kristus Yesus, yang sudah menghidupkan kita bersama dengan Dia, Ia telah membangkitkan kita juga, amin. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Haleluya. Saudara-saudara, kita belum pernah ke sorga, tapi tujuan kita ke sorga. Amin. Amin.
Semakin ke sini umur kita, semakin dekat akhir kehidupan. Pastikan hari ini kalau Tuhan panggil engkau, engkau punya tempat di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Kurang dari satu setengah bulan, saya sudah memakamkan 5 orang. Terakhir hari apa itu? Dan Selasa ya. Saya memimpin upacara pemberangkatan jenazah Pendeta Lukas Herinardi. Seorang hamba Tuhan yang setia. Dia juga bersama-sama dengan saya mengajar di sekolah Alkitab Magelang lama lebih kurang 10 tahun. Dia berhenti untuk melayani karena stroke dan stroke selama 21 tahun. Tapi yang luar biasanya, anaknya berkata, "Papa tidak bisa berbuat apa-apa selain di tempat tidur." Tetapi dalam kondisi yang seperti itu, dia selalu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Dia setia pada tanggung jawab. Saudara-saudara, dan saya percaya ketika dipanggil dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Dunia ini ditinggalkan, tapi sorga menanti. Haleluya. Dunia ini bukan Firdaus. Saudara setuju? Setuju enggak? Dunia ini Firdaus apa bukan? Bukan. Dunia ini banyak penderitaan, banyak hal yang tidak menentu, banyak sakit penyakit. Makin ke sini beban hidup semakin berat. Iya. Dunia ini bukan Firdaus, hanya di kaki Tuhanku. Di situ hatiku teduh. Saudara, jikalau engkau menghadapi persoalan hidup, jangan lupa ketika kita percaya, kita dihidupkan bersama-sama dengan Tuhan sampai di sorga. Karena itu ada persoalan, duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika masalahmu berat, persoalanmu berat, andalkan Tuhan, datang kepada Dia, berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hari-hari ini saudara, semakin kita diyakinkan bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Karena itu mari kita tetap setia hidup bersama dengan Tuhan. Ini kasih anugerah Tuhan. Lalu kita perhatikan anugerah Tuhan yang berikutnya. Rahmatnya. Mazmur pasal 103 ayat 17. Mazmur pasal 103 ayat 17. Kita melihat di sana bahwa kasih setia Tuhan itu tidak putus-putusnya. Tetapi kasih setia Tuhan dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara mengerti maksudnya? Dari selama-lamanya. Diawali dari awal yang tidak dapat ditentukan. Diawali dari awal yang kekal. Dan berakhir pada akhir yang kekal. Artinya apa? Kasih setia Tuhan kekal buat selama-lamanya. Amin. Katakan, kasih setia Tuhan kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Termasuk yang kita nikmati dalam tubuh kehidupan ini. Kekuatan yang kita alami hari ini
Kesehatan yang kita alami hari ini itu bukan karena kita kuat dan gagah, bukan. Tapi karena rahmat anugerah Allah. Amin. Tadi pagi Ko Liang Hok bersaksi, hari Senin, sampai dia berkata begini kepada istrinya, opo aku iki wis arep mati. Tiba-tiba asam lambungnya naik sampai. Saudara, hari ini kita masih bisa bangun, bernafas, menghirup udara segar. Ini karena kemurahan Tuhan. Saya masih bisa seperti ini karena anugerah. Kemarin Sabtu, saya telepon adik saya yang paling bontot di Jogja, Marta. Dek, ini mumpung mamanya Theo, ya, jadi adik saya juga datang dari Tentena Sulawesi Tengah. Saya bilang, kita ngumpul ya, kamu cari tempat yang nyaman, kita bisa duduk bersama-sama, kita kumpul bersaudara, ya. Kamu yang bayar, bukan saya, ya. Dia kan yang banyak uang, walaupun tiap hari hanya lihat, saudara. Karena dia akan di BCA ya. Lalu kami kumpul saudara, saya dengan Ibu Gembala, lalu adik saya yang dari Tentena, lalu Else, dia juga di Jogja, dan Marta. Nah ketika saya ketemu adik saya yang dari Tentena ini, usianya saya lebih tua 10 tahun saudara. Tapi jalannya itu begini. Saya bilang semangat. Gak bisa Kak. Saya masih bisa lari saudara. Haleluya. Haleluya. Ibu Gembala ketawa saudara, saya bilang bisa lari. Masih bisa ya. Ini anugerah saudara. Ini rahmat Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sebab apa? Kita tidak bisa mempertahankan apapun dalam hidup ini. Termasuk nyawa kita. Ya kan? Sederhana saja. Kalau gigi saudara mau copot, apa saudara bisa pertahankan? Gak bisa ya copot. Saya hari ini saudara kali sudah ompong betul. Makanya daging itu saya hindari. Karena gigi atas dan bawah kita hanya 2 yang bisa ketemu. Yang lainnya sudah tidak bisa ketemu. Tapi saya masih bersyukur Tuhan beri kekuatan kesehatan. Itu anugerah Tuhan saudara. Hari ini kita masih bisa nikmati hidup yang tentram, itu anugerah. Kita masih menikmati damai sejahtera, itu anugerah. Di tengah-tengah hidup yang penuh dengan pergumulan, kita masih bisa bersyukur, itu anugerah. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang kita sudah terima. Nah karena anugerah inilah, ya tadi itu kan baru awal saudara ya. Saya baru menyampaikan kenapa sih Paulus menyuruh untuk mempersembahkan tubuh, memperhadapkan tubuh kepada Tuhan dengan kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Alasannya tadi itu. Karena anugerah rahmat-Nya yang kita terima melalui pengampunan, hidup bersama dengan Kristus, ada sorga, dan kekuatan kesehatan yang kita alami sekarang. Nah karena alasan ini Paulus berkata apa? Berdasarkan rahmat dan anugerah itu kembali kepada Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita lihat dikatakan apa? Ya. Di situ. Aku nasihatkan kamu supaya kamu
menghadapkan dirimu sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Allah. Hidup yang memperkenankan Tuhan. Ketika bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka yang Tuhan minta itu korban yang seperti apa? Yang Tuhan minta supaya mereka mempersembahkan domba yang tambun. Saudara tahu tambun? Tahu? Tambun apa saudara? Kalau dari Medan tambunan ya Pak ya. Tambun itu apa? Gemuk. Nah, ya. Saking gemuknya kalau saudara lihat rasanya gemes. Jadi Tuhan minta anak domba yang tambun, yang gemuk. Yang bulunya bagus. Bukan yang kudisan. Lalu dikatakan apa? Yang berkenan itu kepada Tuhan selain tambun, yang tidak cacat. Bukan domba yang pengkor, saudara yang kasih. Tapi yang sehat. Tidak cacat. Itu korban yang berkenan kepada Tuhan. Yang harus mereka persembahkan ketika mereka mempersembahkan korban. Nah, berangkat dari konsep ini, itu yang Paulus nasihatkan. Kalau kita sudah alami kemurahan Tuhan, persembahkan tubuhmu, tubuh yang berkualitas terbaik kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, waktu kita yang terbaik, hidup kita yang paling baik, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kapan itu? Ini saatnya saudara. Ya, ini saatnya kita memulaikan ya sebuah pemahaman untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Sudah cukup lama berlalu, mungkin kita tidak mempersembahkan yang terbaik, tapi ini saatnya kita memulaikan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Rasul Petrus menasihatkan kepada orang-orang Kristen jemaat yang terdiaspora di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Coba dibuka itu. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Ya, ini dia. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Dalam konteks ayat ini, Petrus sedang berbicara mengenai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang banyak orang mulai meragukan. Tapi kalau kita perhatikan, coba Mas ayat 8. Ayat 8, kok saya ingat ayat itu, coba mungkin mudah-mudahan benar. Ya. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya saudara-saudara, saya kaget ketika saya melihat sebuah YouTube kalau tidak salah, seorang yang sedang menyampaikan ceramah. Dia dari agama lain. Dia berkata begini, Isa waktu mati umurnya 30
3 tahun. Ya. Dan dia katakan, setelah itu dia naik ke sorga. Dan nanti kemudian kalau Isa datang, ya umurnya masih 33 tahun. Dia katakan begitu. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan 1000 tahun buat kita. Bagi Tuhan hanya 1 hari. Saya kaget tuh. Ada keyakinan ini ternyata. Ya. Saudara-saudara luar biasa. Ya kembali kepada ayat 14. Ya kembali pada ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, kamu harus berusaha. Berusahanya harus, saudara. Bukan dikatakan begini, kalau kamu punya kesempatan berusaha, baru kamu berusaha. Enggak. Kamu harus berusaha. Apapun keadaannya harus berusaha. Dan harus berusaha ini dipakai kata spodase. Yang artinya apa? Kamu harus bersungguh-sungguh berusaha. Berusaha apa? Usaha dagang? Itu betul. Tapi tidak ada kaitannya dengan ini. Berusaha pekerjaan itu betul, tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Tetapi dikatakan yang kita didorong untuk sungguh-sungguh berusaha membangun kehidupan iman kita, membangun kehidupan percaya kita, supaya kita kedapatan dikatakan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dapat berhadapan dengan Tuhan dengan kehidupan yang tak bercacat dan tak bernoda. Ini kehidupan berkaitan dengan moral juga. Bagaimana kita hidup baik, terpuji, sehingga mendatangkan kemuliaan Tuhan. Gampang enggak? Sulit. Kenapa? Ketika kita belajar untuk hidup baik dan berkenan, yang tidak bercatat sesuai dengan kehendak Allah, lawan yang pertama harus kita hadapi adalah daging. Ini loh, bukan orang lain. Ketika saudara harus marah, mungkin karena engkau dibuat jengkel sakit hati oleh orang lain. Lawan yang saudara hadapi siapa? Bukan orang yang buat engkau jengkel. Daging ini yang harus saudara lawan. Bagaimana saudara dapat menahan diri untuk tidak apa? Tidak marah. Haleluya. Paham maksud saya? Bukan orang yang buat jengkel saudara musuhmu. Daging ini yang harus kita lawan. Sehingga kita dapat mengendalikan diri. Kita dapat memaafkan orang. Nah, karena itu dikatakan kita bersungguh-sungguh. Harus berusaha. Apapun keadaannya. Karena tujuannya kita mau belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Ayat terakhir. 1 Petrus 3. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Tidak mudah untuk hidup, berusaha hidup agar tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak mudah. Suatu usaha yang perlu perjuangan.
Kadang-kadang mungkin kita gagal. Tetapi berita baiknya ayat ini. Kiranya dia menguatkan hatimu. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan menguatkan kita. Ketika kita tidak mampu mengampuni, melepaskan pengampunan, Tuhan menguatkan hati kita supaya kita mampu. Tuhan menguatkan hati kita agar kita dapat terus hidup diproses oleh firman sampai kita mencapai kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela, kudus di hadapan Allah, dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Akhir hidup surga menjadi milik kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kadangkala kita tidak mampu, kita gagal untuk membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena daging terlalu kuat menguasai kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, Gembala tampil ke depan berdoa. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu darimu. Menyenangkanmu, oh senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Bapa. Haleluya. Dirimu mati di atas kayu salib untuk menebus kami semuanya, orang-orang yang berdosa. Terima Oleh karena kasih itu Tuhan. kami akan menghargai apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin hidup untuk mempersembahkan tubuh kami yang tidak bercacat dan bercela untuk Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kemampuan kepada kami, supaya kami boleh berjalan di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Supaya hidup ini menyenangkan akan hati Engkau. Hidup yang tidak bercacat dan bercela di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkau yang beserta dengan kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh melangkah di dalam dunia ini, mempertahankan iman kami,
mempertahankan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Supaya kalau Engkau datang untuk kali yang kedua, Engkau boleh menyambut kami semuanya Terima sebagai kasih. anak-anak kebenaran Engkau. Terpuji Dan namamu, bersama-sama dengan Engkau masuk dalam kerajaan surga Amen. yang mulia. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kalau sebentar Bapa, kami akan duduk sehidangan dengan Engkau. Mari Bapa, Terima kuduskan kasih. hati kami, sucikan hati kami Bapa, supaya kami layak untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Dan kami yakin dan kami percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Yang lemah Engkau akan memberikan kekuatan, Terima yang kasih. sakit Engkau akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, dan kami akan menikmatinya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Darah Yesus menghancurkan sebuah kutub. Angkat roti pada tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sambil ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita tinggikan, Tuhan Yesus berkata, adalah tubuhnya sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Kita terima dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah rela mati bagi kami. Engkau sudah rela menderita bagi kami. Engkau sudah memposisikan dirimu pada posisi kami, sehingga kami boleh alami pembebasan, pengampunan. Angkat cawan pada tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu, banyak orang, untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan,
bukan kacauan anggur yang kita tinggikan. Firman Tuhan berkata, adalah darah Kristus sendiri yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Sorakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat korban. Kami semua telah diampuni. Kami percaya bahwa ada kekuatan baru yang kami alami. Semua penyakit sudah dihancurkan. Semua kutuk sudah dihancurkan. Ganti kutuk adalah berkat yang berlimpah. Ganti sakit adalah kesehatan. Tuhan karuniakan. Terima kasih. Terpuji namamu. Hamba serahkan umat-umatmu. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bahkan umat-umat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah. Juga Tuhan berkati mereka. Umat-umat Tuhan yang sampai hari ini belum hadir ibadah, Tuhan juga tolong Roh Kudus yang berbicara. Supaya mereka melangkah dengan iman bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Sepanjang minggu ini kiranya penyertaan Tuhan memberkati umat-umatmu dengan damai sejahtera, dengan kekuatan dan kesehatan, perlindungan dari virus, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan tolong, supaya mereka menemukan pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Terima kasih. Kami semua adalah biji mata Tuhan. Kami yakin pemeliharaan Allah. Korban persembahan pengembalian milik Allah yang dipersembahkan umat-umat Tuhan, kembalikan berlipat ganda dalam hidup, rumah tangga, dan pekerjaan. Kedangkan tanganmu saudara, dan terimalah berkat dari Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan mengasihanimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah kelimpahan berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Perluas daerah kami. Haleluya. Menjawab dengan iman bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera diberkati.